Jadi pertama kali yang memberikan tanah itu kepada orang-orang Yahudi adalah Inggris. Dan Inggris memperkuat ini lewat diterbitkannya Mandate for Palestine. Pada tahun 1922, Inggris yang pada saat itu mengetuai Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations ini memberikan Mandate for Palestine untuk menjadikan legitimasi bagi orang-orang Yahudi untuk pindah ke tanah terjanji versi mereka dan mendirikan negara Yahudi. Nah, seperti yang sudah kita duga, sejak tahun 1920, 1921, 22 sampai dengan 1939, sampai dengan 1940 dan seterusnya, itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu atau lebih besar lagi, jutaan orang itu pindah untuk menuju kepada tanah terjanji. Yaitu adalah tanah yang diberikan oleh Inggris kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang kemudian berikutnya terjadi? 29 November 1947, pasca Perang Dunia Kedua, di mana pemimpin dunia sekarang sudah berganti, awalnya adalah Inggris berganti menjadi Amerika, maka Amerika mengubah dari Liga Bangsa-Bangsa, daripada League of Nations menjadi United Nations, menjadi Persekutuan Bangsa-Bangsa, PBB. Maka PBB inilah yang akhirnya seolah-olah menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik yang ada di Palestina. Mereka bilang, kalau gitu kita bagi dua aja. Ini perampokan yang sangat luar biasa. Penjajahan yang di awal diamini oleh PBB adalah penjajahan atas negeri Palestina. Penjajahan atas negeri Baitul Maqdis. Kenapa? Karena mereka langsung membagi wilayah menjadi dua. Ada wilayah Israel, yaitu ada 55% daripada tanah Palestina, sedangkan 45% diberikan kepada orang-orang Arab. Itu adalah usulan daripada PBB. Namanya UN Partition. Partisi yang diberikan oleh PBB pada tahun 1947 tanggal 29 November. Nah, ini adalah satu penjajahan dan satu perampokan yang besar. Menindaklanjutin itu semuanya, orang-orang Israel kemudian mendirikan negara Yahudi. Jadi Israel Declaration on a Jewish State. Jadi mereka akhirnya memenuhi apa yang mereka inginkan. Mereka bentuk Der Judenstaat pada tanggal 14 Mei 1948, di mana Perdana Menteri pertamanya adalah David Ben-Gurion. Maka pada tanggal itu didirikan negara Yahudi, negara Israel, dan sekaligus menjadikan Palestina stateless. Menjadikan Palestina itu tidak punya negeri, tidak punya hak sebagai manusia. Karena itulah apapun yang mereka lakukan senantiasa pasti mereka yang salah. Kenapa? Karena mereka tidak diakui oleh hukum internasional. Yang diakui adalah Israel oleh PBB. Siapa yang memerintahkan? Amerika. Dari sini teman-teman sudah tahu bahwa siapa bapaknya Israel atau negara Israel laknatullah itu, siapa yang kemudian menjadi bapak daripada negara penjajah yang bengis itu, yang menjadi bapaknya adalah Inggris. Yang menjadi ibunya siapa? Yang menjadi ibunya adalah Amerika. Lalu siapa yang menjadi bidannya? Bidannya adalah PBB. Sehingga kalau kita tahu semua itu, nggak mungkin Inggris, nggak mungkin Amerika, nggak mungkin PBB akan menguntungkan bagi orang-orang yang terjajah di Palestina. Pasti mereka akan menguntungkan anak mereka yang mereka lahirkan, yaitu Israel itu tadi. Jadi kalau berharap pada mereka ya, itu sama aja kayak Anda berharap mimpi di siang bolong kan gitu kan ya. Nah, setelah itu kemudian banyak sekali protes daripada orang-orang Arab pada saat itu dengan keberadaan Israel, lalu diakhiri dengan perang 6 hari. Perang 6 hari ini secara ajaib, keroyokan daripada Syria, Irak, Yordan, Saudi, Mesir itu dimenangkan oleh orang-orang Israel secara ajaib. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah ya pengkhianatan kaum muslimin, pengkhianatan penguasa-penguasa negeri kaum muslimin. Mereka seolah-olah ingin mengenyahkan Israel, tapi sebenarnya mereka hanya punya kepentingan masing-masing. Pengkhianatan penguasa Mesir, pengkhianatan penguasa Yordan, dan seterusnya. Sehingga waktu itu justru orang-orang Israel mengukuhkan satu mitos bahwa mereka itu tidak pernah terkalahkan. Kaum muslimin hancur, dan kemudian seolah-olah Israel tidak tersentuh, dan menjadilah kita seperti sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah wilayah pada tahun 1946. Jadi yang paling kiri itu adalah ketika PBB belum mengumumkan, sebelum PBB mengumumkan berdirinya negara Israel, itu yang warna putih adalah pemukimannya orang-orang Israel. Lalu yang di sebelahnya adalah wilayah tahun 1947, ketika PBB mengumumkan berdirinya negara Israel. Perampokan terbesar. Lalu kemudian sebelah kanannya lagi, wilayah setelah tahun 1967. Setelah perang 6 hari yang direkayasa tadi, dan pengkhianatan para penguasa-penguasa muslim terhadap umat muslim sendiri di seluruh dunia. Dan yang sebelah kanan adalah tahun 2000. Setelah resolusi-resolusi PBB, perjanjian-perjanjian yang berusaha dibuat, yang kayaknya menguntungkan selalu bagi orang-orang Yahudi, Israel, dan mereka juga senantiasa untuk mengingkarinya, janji lalu berkhianat, ya kita sudah tahu seperti apa kelakuan mereka dari dulu. Setelah perjanjian-perjanjian damai itu, wilayah kaum muslimin semakin berkurang dan wilayah mereka terus bertambah. Itu yang terakhir tahun 2000. Tahun 2020, 2021 lebih parah lagi daripada semuanya itu. Makanya kemarin yang memicu keributan adalah ketika daerah Sheikh Jarrah itu kemudian diambil oleh orang-orang Israel dengan sekendak hati, tanpa ada hukum. Ya memang nggak ada hukum di situ. Kenapa nggak ada hukum? Karena orang-orang Palestina itu nggak punya negara. Orang-orang muslim yang ada di situ itu stateless. Mereka nggak punya negara, nggak punya hukum yang bisa melindungi mereka. Maka apapun yang mereka lakukan senantiasa salah. Nah, yang pengen kita sampaikan adalah teman-teman sekalian, setelah PBB itu mengumumkan berdirinya negara Israel, maka pembantaian demi pembantaian dilakukan atas nama hukum.
dan hilangnya nyawa, meregangnya nyawa orang-orang yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis, yang mereka adalah Muslim, dan itu tidak dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang ada di PBB, bahkan orang-orang di Palestina itu bukan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak diakui sebagai manusia. Stateless, mereka tidak punya negara, sehingga mereka tidak bisa untuk dibela secara hukum. Kenapa? Karena mereka stateless. Karena kenapa? Karena Israel yang diakui sebagai satu-satunya negara. Maka kemarin ketika saya mendengar ada orang-orang bilang, itu peta Palestina dihapus dari Google. Sejak kapan Google memakai peta Palestina? Sejak kapan Google mencantumkan Palestina sebagai sebuah negara? Mereka nggak diakui. Kenapa nggak diakui? Karena secara hukum dunia, itu bukan sebuah negara. Yang negara cuma Israel. Maka kita lihat sekarang Israel cuma yang dicantumkan di peta. Karena memang yang diakui sebagai negara adalah dia. Siapa yang ngakui negara? PBB. PBB kan bidannya. Maka kalau misalnya ngarep PBB nyelesain masalah Palestina, nggak akan mungkin. Menyelesaikan masalah di Baitul Maqdis, nggak bakal mungkin. Karena mereka yang bikin masalahnya di awal. Jadi teman-teman sudah paham. Nah, kenapa misalnya PBB bisa begitu? Ya karena mereka didukung. Didukung oleh siapa? Mereka didukung oleh Amerika, mereka didukung oleh Inggris, mereka didukung oleh kebanyakan orang-orang penguasa di dunia. Sementara orang-orang muslim, penguasa-penguasanya hanya bisa diam melihat hal yang seperti ini. Kalaupun ada yang berbicara, alhamdulillah ada yang berbicara, maka yang berbicara ini posisinya terjepit. Maka yang berbicara ini tidak bisa berbicara lantang. Kenapa? Mereka tidak bisa mengerahkan pasukan militer ke sana karena bertentangan dengan hukum internasional. Maka ini yang kemudian bisa kita lihat pada saat ini. Nah, apa yang bisa kita lihat pada Januari 2009 misalnya, ketika orang-orang Israel laknatullah menunjukkan kebiadabannya sekali lagi kepada kaum muslimin dengan menghujani kaum muslimin dengan rudal-rudal, dengan senjata-senjata kimia yang sangat tidak manusiawi, tapi tetap aja dibela sama Amerika. Obama bisa berkomentar, Israel have a rights to defend itself. Kenapa? Karena ketika munculnya pun dia, ketika dia pengen jadi presiden, ya dia berpidato di depan AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, dan mengatakan komitmennya untuk mendukung orang-orang Israel dan mendukung pemuktahiran senjata-senjata Israel sebesar 30 miliar US dollar. Jadi ini yang kemudian dijanjikan oleh Amerika terhadap pemerintahan Israel. Dan mereka menggunakan ini sebagai kayak komitmen. Kalau misalnya mau jadi presiden, ya harus dukung Israel. Kalau nggak mau dukung Israel, ya susah untuk jadi presiden. Kenapa? Karena nggak didukung oleh komunitas Israel. Nggak didukung oleh komunitas Yahudi. Lalu gimana dengan penguasa-penguasa Muslim? Ya itu yang kita kemudian agak miris. Kok bisa ada orang-orang Muslim yang justru diam ketika melihat saudara-saudara Muslimnya dizolimi? Dengan kata-kata, itu bukan negara saya. Bahkan Mesir itu menghalangi orang-orang yang mau untuk mengungsi. Menghalangi suplai air bersih dan menghalangi suplai logistik ke situ. Bahkan negeri-negeri yang lain juga nggak peduli melihat kondisi itu, seolah tutup mata. Padahal mereka sama-sama orang-orang Arab. Padahal mereka sama-sama Muslim. Mereka sama-sama Qurannya sama, kiblatnya sama, Rasulnya sama. Tapi mereka tidak bisa berbuat apapun, bahkan cenderung diam, bahkan bekerja sama dengan penjajah-penjajah Israel ketika kaum muslimin sedang dibunuh di situ. Ini adalah sesuatu yang sangat miris sekali teman-teman sekalian.